Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, yang terhormat Dewan Pengawas Pak Mat Nur Ali, yang terhormat Direktur Utama Pak Afdan, yang terhormat Direktur Umum dan Keuangan Ibu Erma Puspitasari, yang terhormat Direktur Operasional dan Bisnis Pak Asar, yang terhormat SPI Mas Bian, tim keuangan Ibu Manajer Ibu Nanat, dan Supervisor Ibu Nisa dan Zulkifli. Kali ini kita akan menindaklanjuti untuk presentasi yang kedua terkait aplikasi keuangan untuk mempersingkat waktu dan untuk kebutuhan dokumentasi. Presentasi ini akan kami rekod sebagai dokumentasi. Sesuai dengan pembicaraan sebelumnya, untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas Jevon untuk mempresentasikan sesuai dengan kebutuhan yang kita minta kemarin, Mas. Terima kasih. Oke, saya izin share screen. Saya udah kelihatan belum ya? Iya, sudah. Oke. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Ini kita mungkin langsung ke demo programnya aja, karena yang pertama sebelumnya udah penjelasan kira-kira fungsi programnya apa. Jadi ini saya sudah ada beberapa modifikasi ini mengikuti contoh reporting yang sudah diberikan. Jadi ini saya perkenalkan ulang. Jadi ini programnya itu sebagai journaling untuk mempermudah pencatatan pelaporan keuangan yang masuk dan keluar. Jadi untuk yang pertama dia punya dashboard. Jadi dashboard ini ya tampilan pertama dari programnya. Jadi dia untuk ada beberapa ringkasan lah, dia ada COA-nya, ada piutang, utang, dan tren pendapatan, tren beban. Dan ini bisa di custom. Jadi dia mau menampilkan apa? Kalau di laptop itu mungkin seperti widget ya. Jadi ada beberapa informasi singkat seperti itu. Lalu masuk ke journaling. Jadi untuk di journaling ini kita bisa membedakan menjadi dua. Dia ada pencatatan yang masuk, pendapatan, dan juga ada pengeluaran seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ini kan daftar jurnalnya. Daftar jurnal ini tuh keseluruhan cash flow. Lalu untuk pendapatan ini ya yang pendapatan, kalau ini pengeluaran. Gitu. Ini kita bisa lihat di sini ada beberapa listnya. Contoh, kalau mau menginput nanti dia ada button action di sini tambah pendapatan. Ini kita bisa input dia tanggal berapa, terus nomor buktinya atau nomor invoice, jumlahnya berapa, deskripsi, terus nanti ini nanti masuk ke COA yang mana gitu. Dia masuk ke apakah ini bisa ditambah, bisa di custom, tapi untuk sebagai contoh ini kita bisa set COA-nya baik debit maupun kredit seperti itu. Ini kita juga bisa memberi detail dia transaksinya itu apakah pasar, parkir, atau program itu retribusi atau apa gitu. Nanti kita juga bisa menambahkan terangannya di sebelah sini. Nanti kalau sudah terposting, kita bisa lihat di sini list-listnya apa saja yang sudah diposting. Nanti kalau mau diedit tinggal bisa pencet di sini. Cuman untuk sekarang fiturnya belum bisa karena ini masih mock-up ya. Nanti untuk total keseluruhannya bisa dilihat seperti ini untuk secara singkatnya gitu. Ini untuk pendapatan. Lalu untuk pengeluaran ini juga sama. Jadi pengeluaran itu seperti kalau misal kita menggunakan aset-aset perusahaan atau pengeluaran kantor atau pengeluaran dari manapun itu bisa di-set. Jadi ini seperti pendapatan sih kurang lebih, ini untuk pengeluaran. Jadi kita tinggal sama pengeluaran, nanti kita tinggal input, nomor bukti, invoice, dan program dan memonya. Nanti tinggal diajukan untuk di-approve apa tidak seperti itu. Nanti misal dia udah diajukan nanti status pending, lalu kalau misal udah di ACC nanti
confirm atau posted seperti itu. Nah, lalu ini untuk general ledger-nya atau buku besar. Jadi ini untuk reporting per COA ya. Jadi misal dia akunnya kas kecil gitu. Nanti mutasi debit awalnya ini bisa di-set awalnya berapa, nanti mutasi debit atau mutasi kredit, nanti saldo akhirnya berapa. Seperti itu. Nanti bisa otomatis totalnya seperti ini. Nanti ini bisa tergantung kebutuhan mau di input COA-nya apa aja. Nah, mengatur COA-nya atau menambahkan COA-nya itu nanti di bagian menu catat total. Nanti bagian-bagian perusahaannya itu bisa kita set. Gitu. Apakah mau nyatat utang bisa, persediaan, aset, modal pemerintah dan kawan-kawan itu bisa di populer di sini sebagai detail nanti transaksi akan berjalan seperti itu. Lalu kita juga bisa maintain aset, persediaan juga. Ini kalau memang ada fitur persediaan barang, ya, misal kita mau memantau persediaan barang gitu, mungkin di suatu toko atau di kantor, gitu. Kita juga bisa maintain di sini. Ini saya juga nama fitur BBM sih, kalau misal ada memang ada pengeluaran khususnya BBM, gitu. Bisa di maintain di sini juga. Nah, lalu ini uh, contoh report dari ini ya, anggaran dari versus realisasi. Jadi misal kita ngeset anggarannya berapa gitu. Bisa di set misal dari pasar, atau dari parkir, atau dari umum. Itu kita bisa set, nanti kita set dia akunnya apa, COA-nya, pagub tahunannya berapa, atau bulanannya berapa, realisasinya berapa, capaian, selisih, sama status nanti misal dia apakah sesuai target, atau targetnya kurang, atau malah lebih, seperti itu bisa dilihat di sini seperti itu. Ini akan otomatis terset, jadi kita nggak perlu bikin report manual. Ini akan otomatis dihitung selama pembukuannya, which is dari pendapatan dan pengeluaran itu sesuai gitu ya. Nah, ini untuk laporannya. Jadi untuk laporannya sendiri itu untuk sementara itu ada 6 bagian. Jadi ini neraca saldo, trial balance. Ini mirip yang kita di COA tadi sih. Mau debit, kredit, penyusutan. Ini bisa dilihat di sini. Lalu ini neraca. Nah, ini bisa terlihat ya, kalau misalnya ada penyusutan atau ada selisih, ini kita bisa dilihat di per bulan juga seperti itu. Kita lihat Januari, Desember. Ini kalau nggak dari aset. Ini juga laporan laba rugi, bisa dilihat juga seperti ini. Beban-bebannya apa segala macam. Kalau ini lebih ke mutasi juga sih, ini bisa dicek beban ekuitas. Jadi nggak harus nggak harus dari saldo bank atau aset juga bisa. Cuman uh, ini balik lagi harus sesuai dengan journaling yang di-input seperti itu. Ini juga bisa di-set komposisi dari ekuitas dari perusahaannya apa aja seperti itu. Untuk sebagai pie chart-nya. Kalau ini harus kas, sebenarnya kurang lebih mirip-mirip. Nanti tergantung kebutuhan sih. Lalu analisis. Nah, ini kita bisa sebagai uh, background aja sih, lebih ke visualisasi pendapatan gitu. Misal kita mau ngeset dari toko kios, dari PKL, dari parkir, dan kita bisa ngecek dari Januari sampai sama dibandingkan dengan Desember itu perbandingannya gimana gitu. Tapi ini masih mock up, jadi bisa langsung kelihatan kalau misal Januari itu 45 juta misalkan, Desember 42 juta gitu. Nanti kita bisa lihat dari chartnya ini berapa untuk memberi gampangan terhadap keuangan cash flow yang sedang terjadi gitu. Ini bisa kita visualisasikan. Ini komposisinya juga bisa kita visualisasikan, dan ini juga ada fitur untuk tren ya. Jadi kita bisa langsung melihat tren pendapatan kita tuh apakah naik
atau apakah turun seperti itu. Itu kita bisa pantau juga. Bisa di-set juga mau tren laba bersih atau mau tren saldo seperti itu. Pendapatan juga bisa kita cek trennya. Nah, ini rasio juga bisa di-set, rasio margin, utang, kawan-kawan juga bisa di-set. Nah, ini kalau ini rekonsiliasi bank, ini kita juga bisa nge-set akun banknya untuk misal pantau saldo ataupun sebagai rekening penerimaan dari pendapatan gitu ya. Kita bisa set di sini dan juga bisa ngelihat transaksinya apa aja. Cuman kalau transaksi ini dia tidak terkonek dengan banknya langsung ya. Balik lagi, ini tergantung dengan pencatatan yang kita catat. Nanti kita bisa nge-set di sini akunnya apa, banknya apa gitu. Nanti otomatis kita bisa melihat transaksinya berdasarkan bank apa yang sedang digunakan gitu. Apa bisa income, bisa outcome. Seperti itu sih untuk secara singkat dari programnya seperti itu. Harapannya sih sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Mungkin ada pertanyaan dulu. Selamat pagi Mas Jevon. Ya, pagi. Bisa Mas Jevon mau tanya Ya. mengenai yang tadi ngerasa itu tuh kalau kita versi cekupnya atau tadi download itu seperti apa Mas Jevon? Ini untuk reportnya ya Bu ya, laporannya mau di misal di PDF gitu ya. Itu bisa Bu. Cuman untuk sekarang memang belum saya buatkan mockupnya. Cuman nanti kita memang ada fiturnya buat cetak laporan. Seperti ini. Nanti contohnya ini masih muter-muter. Cuman nanti memang bisa kita sebagai Excel gitu sih. Jadi memang bisa kita ekspor seperti itu. Nanti bisa ekspor ke Excel, bisa, atau mau tampilannya seperti ini bisa. Seperti itu sih. Jadi untuk laporan fisik tetap bisa. Jadi nggak perlu, kalau memang diperlukan untuk fisik tetap bisa kita download seperti itu. Ini juga sudah ada bagian-bagian untuk yang mengkonfirmasi untuk tanda tangannya juga bisa kita set untuk legalisasinya. Seperti itu. Apakah menjawab? Oh, siap ya Mas. Berarti nanti ini apakah versi aplikasi Mas atau web seperti ini Mas? Web. Oh, berarti terhubung ke internet terus Mas ya? Betul, bisa ke internet. Nanti ada akun-akunnya yang untuk memaintain dan hopefully bisa kita maintainnya nggak perlu pakai laptop sih, misal handphone juga bisa seperti itu karena dia web based, karena dia basisnya web. Itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin Mas Devon lagi Mas, misalkan nanti ada kesalahan input atau aplikasinya ngebug, itu nanti Mas Devon siap support aja Mas ya? Ya, betul. Jadi nanti memang kalau programnya sudah serah terima, saya belum nggak langsung lepas gitu ya. Nanti kita tetap ini kok, tetap ada support juga. Pasti itu, kalau itu pasti sih. Ada pertanyaan lain? Atau mungkin kira-kira ada fitur yang belum jelas? Halo Mas Diki, saya mau nanya. Ya, halo Mas.
Yang masalah anggaran Iya. untuk realisasi itu bisa lihat nggak? Nah, Kenapa? yang di akun anggaran terrealisasi itu mana? Sorry Mas, suaranya agak gema. Oh, yang ini ya? Atau apa? Ya, anggaran terrealisasi. Oke. Itu sudah per akun ya, Mas? Iya, jadi ini kita ngesetnya per account sih. Ini bisa di custom sebenarnya kalau memang mau per account bisa, atau mau keseluruhan bisa seperti itu. Cuman untuk sekarang saya ngesetnya per account gitu untuk lebih detailnya. Ini untuk khusus Gitu pendapatan sih. aja dulu ya, Mas? Untuk yang pengeluarannya masih belum ya? Kalau ini sekarang ya untuk pendapatan dulu. Tapi kalau memang ada fitur mau untuk pengeluaran, sebenarnya bisa aja. Cuman nanti mungkin akan ongoing misal proyeknya sudah jalan gitu. Kalau kita mau nambah fitur bisa sih. Tapi untuk sekarang ini memang untuk pendapatan dulu. Tapi untuk pengeluaran juga bisa. Oh ya. Sudah cukup ya sih. Baik, Mas. Ada pertanyaan lagi atau ada yang mungkin belum jelas? Mas, kalau bisa sih pengeluarannya langsung aja sih, Mas. Di Kenapa? di apa? Dibuatkan ya. Jadi Untuk pengeluarannya ya? iya, beban pengeluarannya itu masih ikut di sini juga, Mas. Kalau bisa langsung aja sih. Oke, bisa Pak. Kalau memang proyeknya nanti kita jalanin, bisa saya tambah fitur pengeluaran bisa. Biar nanti kita bisa men-tracking beban pengeluarannya, Mas. Jadi beban pengeluaran berapa, pendapatannya berapa. Jadi kelihatan di anggaran tax realisasinya itu, Mas. Oke, baik Pak. Betul-betul. Setuju. Ah, Nanti jadi kita bisa lebih tambahin mudah lah kita pengeluaran. melihatnya. Ya, bisa Pak. Bisa. Ya, Berarti Pak, ada. ke depannya diajari ya, Mas Jepon. Ya, pasti Bu. Nanti kita pas setelah terima program, pasti nanti ada training juga sih. Oh, oke. Siap-siap Mas Bisa Jepon. saya ke sana juga bisa, mau online bisa. Boleh Mas Jepon, yang mana enaknya? Bebas Bu, bisa. Siap, siap. Ini untuk sekarang sih fiturnya masih ini. Cuman kalau memang di tengah jalan ada mau nambah fitur apa segala macam, kita bisa discuss lagi sih nanti. Itu. Mas Jepon izin satu kali lagi Mas. Yang Ya, di Bu. buku besar ini kelihatan saldo anunya ya Mas. Boleh tolong klikkan Mas buku besar Mas. Yang buku besar, Bu. Oh, Iya, iya buku besar Mas. oke. Mau dilihat apa ya? Sorry. Misalkan tas kecil Mas, contoh di atas Mas ya. Ah, Itu buku besarnya itu kelihatan transaksinya 1 bulan Mas. oh, transaksi 1 bulan. Bentar. Oh ya, untuk sekarang ini sebentar ya, Bu ya. Astaga. Oh, paling seperti ini sih Bu untuk sekarang ya. Jadi kita bisa nge-breakdown per bulan ya. Ini bisa di set. Tapi nanti kalau misal
mau lebih detail bisa, cuma nanti tetap kita bisa show di laporannya. Tapi untuk sekarang contohnya seperti ini sih, Bu. Lebih gampang. Sorry. Iya mas, soalnya waktu ini kadang mau narik transaksi satu bulan mas, contoh misalkan pas kecil ini bulan di Januari transaksi apa aja yang diberikan dari kas kecil. Jadi misalkan di kas kecil kelihatan saldo akhirnya mas. Oh, oke. Itu bisa sih. Kalau nambah satu report lagi bisa nanti untuk per buku besarnya, nanti per bulan terus breakdownnya gitu ya, lebih detailnya gitu ya. Itu bisa. Itu bisa sih. Nanti bisa lebih diskus lagi nanti mau yang di show di reportnya apa aja gitu bisa untuk laporan bulanannya. Tapi untuk sekarang yang saya show memang mungkin belum ada sebelum. Cuman kalau mau di custom itu bisa. Sesuai kebutuhan sih. Oke, siap mas. Terima kasih mas. Oke, Bu. Ada pertanyaan lagi, Bapak? Kalau dari tim divisi keuangan cukup mas Jevon. Ya baik Bu, terima kasih. Oke. Kalau dari Mas. ya. Ya. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan? Ya Bapak, itu mungkin ada yang dipertanyakan lagi. Dan ini untuk mockup untuk sekarang seperti ini. Cuma nanti kalau misalnya balik lagi ke depannya kalau memang ada fitur yang perlu ditambahkan atau diubah gitu, bisa kita diskusikan sih ke depannya. Cuman untuk secara general penggunaan dan mockupnya seperti ini. Oke. Yang berkaitan dengan keuangan mungkin ada yang ditanyakan Mas Bian atau divisi keuangan. Nanti setelah ini saya akan bertanya lebih kepada hal yang sifatnya teknis. Mungkin lebih ke fitur-fitur apa segala macam. Mas Bian mungkin. Kalau saya cukup nanti mungkin kesesuaian di keuangan aja. Nanti kalau misalkan aplikasi ini kan kurang lebih sama aja ya semuanya kurang lebih ya. Kapasitasnya untuk menunjang keuangannya. Tergantung kesesuaian mereka aja nanti gimana makainya gitu enaknya.
Kalau misalnya saya cukup sih Mas, jadi tinggal gimana nanti untuk teknis-teknisnya aja nanti sampean bisa tanya. Ya, baik. Ibu Nanat mungkin ada yang ditanyakan lagi? Dari tim keuangan sudah cukup, Pak. Iya. Atau mohon izin Ibu Erna mungkin ada yang ditanyakan Ibu? Cukup Mas, yang penting teman-teman di keuangannya mengerti, karena kan nanti penggunanya teman-teman di keuangan kan, jadi mana yang memudahkan dan mana yang membuat laporannya akurat jadinya. Cukup Mas dari Uli Mas. Ya, baik. Mas Jevon mungkin mohon izin saya mau bertanya dulu Mas Jevon ya. Terkait hal-hal teknis saja sih sebenarnya. Ya. Ya, yang pertama itu seperti yang sudah saya komunikasikan sebelumnya, untuk kebutuhan fitur-fiturnya itu kan seperti yang sudah saya chat di WA ya, ada istilahnya ada sekitar 8 poin nantinya itu. Ada pengelolaan laporan keuangan dari akun, sub akun, coap, penjurnalan, buku besar, rekon, dan lain-lain. Kemudian pengelolaan hutang, piutang, jatuh tempo, dan lain-lain. Kemudian pengelolaan inventory, pembelian, penjualan, dan lain-lain. Pengelolaan produksi, manufaktur, pengelolaan aktiva, tetap, beban, investasi, dan lain-lain. Pengelolaan transaksi, giro, transfer, dan lain-lain. Pengelolaan pos, kasir, dan lain-lain. Pengelolaan perpajakan, PPN, dan lain-lain yang support Cortec. Dan fiturnya custom. Itu yang pertama mungkin. Yang saya tanyakan, untuk integrasinya sendiri ini berbasis desktop aplikasi atau nanti web based Mas? Langsung web based saja? Ini web based sih, Pak. Oh iya, web based ya. Jadi Oke. kita nggak perlu setup server on premise sih. Jadi cuma nanti memang beda ya. Kalau on premise kan dia sekali setup misal di kantor udah gitu. Cuman kalau untuk web based kan memang kita ada beban hosting sih, gitu. Oh gitu, ya. Kalau untuk yang web based sendiri ini kan kebutuhan kita itu kan untuk kebutuhan yang sifatnya itu kan lebih ke pelaporan keuangan. Misalnya untuk server kan kita sudah punya, kan itu nanti bisa diinstal di server kita sendiri ya, istilahnya di Perumda itu. Bisa juga sih Pak, sebenarnya ini untuk sekarang memang web based, cuman kalau memang mau dijalanin lokal di server sendiri juga bisa Pak. Nanti tinggal kita discuss teknisnya aja gimana mau. Itu bisa sih. Baik. Terus kebutuhan untuk ini kan fiturnya itu kan nantinya kedepannya itu kan lebih kepada custom ya. Untuk terkait maintenance-nya bagaimana Mas? Untuk di awal ini kita, apakah kita kena charge atau free atau bagaimana? Kalau saya pribadi nanti untuk setahun ke depan itu kita bayar di depan udah free support sampai setahun sih Pak. Oh gitu ya, istilahnya Budget budget yang sudah diajukan itu sudah include dengan biaya maintenance untuk 1 tahun ke depan. Betul. Jadi kalau memang ada custom pun sudah include di situ juga sih. Baik. Terus mungkin yang terakhir di sini Mas Jevon tidak menampilkan, mohon maaf koreksi aja ya, tidak menampilkan studi kasus yang sesuai dengan kebutuhan laporan keuangan yang ada ya di sini ya, tidak ditampilkan ya. Di sini hanya sebatas mockup saja yang saya lihat. Tidak studi kasus yang sesuai dengan laporan keuangannya. Mungkin studi kasusnya seperti apa Pak contohnya Pak? Seperti kayak format file yang dikirim kemarin itu Mas. Jadi tadi kan sempat ditanyakan Mbak Nisa, contoh untuk laporan keuangan yang bisa ditampilkan tuh seperti apa? Yang versi dari aplikasi yang Mas Jevon buat. Setidaknya menampilkan buku besar dulu,
atau jurnal dulu atau rekon dulu gitu. Yang sesuai dengan studi kasus, materi atau file yang kemarin dikirim yang dari Excel kayak gitu. Itu aja sih yang mungkin ada sedikit tambahan aja, koreksi aja sih dari saya. Hmm. Ini saya coba ngeliat dari file yang dikirim kemarin sih. Mungkin bisa dikoreksi Pak, yang masih yang agak bingung yang mananya Pak? Kalau yang tidak sesuai dengan ininya laporannya. Ini saya coba mockup berdasarkan ini, misalnya kayak akun gitu ya. Kalau akun itu, ini kita bisa lihat di sini sih kas kecil dan kawan-kawan. Kita bisa maintain di sini. Ini saya sudah mencoba untuk mengikuti untuk yang laporannya sih Pak. Untuk laporan lampiran laba rugi juga, ini bisa kita lihat di reportingnya juga. Ini model laba rugi, bisa kita lihat di sini. Itu juga saya mengikuti format yang ada di Excel Pak. Ini nanti kita bisa export juga sebagai Excel mengikuti format yang ada di sini seperti itu. Kira-kira ada yang belum jelas Pak? Oke. Ada pertanyaan lain Pak? Sudah cukup sih sebenarnya. Baik. Oke, Ibu mungkin ada pertanyaan lain? Saya disclaimer dikit ya, ini kan kita kurang lebih kalau pengerjaannya 1 bulan. Jadi kalau misalnya jadi mungkin kita manfaatkan 1 bulan itu nanti untuk diskus lebih lanjut sih. Mungkin fitur-fiturnya ada yang mau lebih detail, ada mau nambah fitur, itu feel free untuk uh, kita diskus aja sih. Andi apa ada pertanyaan atau Kalau di saya sih cukup aja sih, karena kalau di saya kan lebih ke teknis aja ya nanti ya, istilahnya bisa jadi dikomunikasikan. Kalau apa namanya yang lebih banyak harus bertanya itu sebenarnya dari divisi keuangan. Mungkin Mbak Rida mau bertanya? Kalau dari saya sudah cukup sih. Sudah cukup.
Mungkin yang lain mau ditanyakan? Kalau saya sudah cukup sih Mas Jopon. Tinggal yang teman-teman yang lain. Dan nanti kalau memang belum ada pertanyaan sekarang, misal mau kontak personal juga bisa sih, mungkin nanti lewat Pandi gitu, mau ada nanya sesuatu saya bisa. Iya, baik. Oke. Mungkin seperti itu aja ya. Kalau dari divisi keuangan sudah berarti nanti Oh gitu ya. kayaknya udah nggak ada yang nanti ditanya. Karena apa yang sudah ditanyakan udah jelas. Ya, baik. Terima kasih. Mas Bian, bagaimana Mas Bian? Apakah sudah cukup? Cukup pesan di. Oh, ya, cukup. Mohon izin Ibu, apakah sudah cukup Ibu? Kalau Cukup sudah, Mas Andi. Ya, oh, siap. cukup. Ya, baik. Berarti kalau sudah cukup, mungkin Mas Jevon ada yang mau dipaparkan lagi misalnya, mau didiskus lagi sebelum diakhiri, mungkin ada yang ditanyakan atau bagaimana? Untuk sekarang dari saya cukup sih Pak. Nanti balik lagi kalau memang jadi dan ada fitur yang ditambahkan, kita bisa set buat discuss lagi aja sih. Saya bebas mau kapan aja. Oke. Betul itu. Baik Mas Jevon, terima kasih. Mungkin karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari beberapa rekan-rekan, khususnya dari divisi keuangan dan beberapa rekan-rekan dari Perumda Pasar Banjarmasin, mungkin untuk presentasi kali ini kita cukupkan dulu ya Mas Joven ya. Nah, Ya, siapa? Terima nanti kasih. untuk next selanjutnya bisa kita schedulekan dan kita diskusikan lagi. Oke. Baik, mohon izin Ibu Direktur Umum dan Keuangan, Ibu Erna. Mohon izin rekan-rekan semuanya, presentasi kali ini kita cukupkan. Tadi Mas Jevon sudah memberikan paparannya, memberikan penjelasannya terkait integrasi aplikasi keuangan yang nantinya akan diimplementasikan di Perumda Pasar Banjarmasin. Nanti untuk lebih lanjutnya akan dikonfirmasi atau diinfokan kembali Mas Jevon oleh Perumda Pasar Banjarmasin. Oke, Mas. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Mas. Selamat siang.